Oke, oke, gimana kabarnya nih? Kembali lagi. Alhamdulillah. Lama kita nggak upload video nih. Kamu Iya, udah lama ya. sibuk tak? Ini kita, oh iya, buat teman-teman yang mungkin baru nonton channel kita ya, ini channel channel kami ini bahas tentang selain kripto juga teknologi ya. Jadi nggak cuma kripto doang gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman mau belajar seputaran IT atau programming atau intinya seputaran wawasan teknologi lah gitu, bisa subscribe lah. Oke. Iya, iya. Mungkin nanti kita juga bikin video-video singkat lah ya, kayak Iya. buat itu nih, Pikmi. Kayaknya mau Nanti bikin mudah gitu. tutorial, mungkin tips and trick tuh selain podcast juga gitu. Jadi kita nggak bikin podcast doang ya, War. Iya dong, kita agak kayak misalkan dalam keunikan lah dalam channel kita kayak gitu. Harus ada yang beda cuy. Itu sih. Jadi nggak cuma kripto doang gitu ya. Iya benar-benar. Pokoknya semenarik mungkin dan nanti kalian juga bakal Tunggu. betah lah di channel kita gitu. Ya, Pokoknya tunggu aja ya updateannya. Makanya jangan lupa subscribe. benar, jangan lupa subscribe. Subscribe gratis. Yes. Oke, kita Langsung lanjut. aja cuy, kita sekarang bahas Solana nih. Gimana keunikan sistem Ya, betul. Solana di blockchain. Solana nih. Gimana kamu nih Solana? Koin yang baru muncul tahun 2020 kemarin waktu Covid, tapi udah sampai di titik puncak kayak koin-koin terdahulu Bitcoin dan ETH sejenisnya ya ini ya. Iya benar-benar. Iya. Dan kayak perjalanan sih singkat banget gitu ya. Cuma Iya. 4 tahun 4 tahun doang dia. langsung masuk ke Big Five lah ya. Di aset kripto gitu. Solana. Dibanding Keren sih. padahal kemarin itu sempat jatuh dia ya waktu rumor FTX bangkrut itu kan dikaitin sama Solana tuh katanya. Nah, terus kan Ya. terlempar tuh dari peringkat 10 besar sampai banyak orang-orang bilang bahwa Solana bakal mati gitu. Ternyata comeback malah jadi masuk top 10 bahkan top 5 sekarang ya. Ke 5 ya sekarang. Iya benar. Terbesar gitu. Wah, gila. Punya plot twist yang bagus sih kalau misalkan kayak gini. Iya. Bagus Solana. Bisa bertahan tuh. GG sih, bisa comeback se-epic itu gitu ya. Mungkin ada keunikan nih cuy. Menurut kamu gimana nih keunikan Solana? Nah, si Solana ini kalau dilihat dari segi marketnya dulu ya, pasarnya dulu lah, kayak industrinya gitu. Dia ini termasuknya itu waktu di tahun-tahun dia keluar tuh emang termasuknya koin yang cukup unik ya. Soalnya dia mengadopsi semacam sistem apa sih? Sistem yang beda lah gitu kalau dibandingin kayak ETH atau Polygon. Nah, kebanyakan tahun itu kan apa ya, cuma tiruan dari ETH atau koin BNB doang tuh. BNB aja tiruan ETH juga gitu kan, turunan. Nah, si Solana ini dia bikin suatu blockchain yang apa ya, baru lah gitu. Jadi dia bukan tiruan ini Solana ini. Makanya dia itu punya keunikan tersendiri gitu. Walaupun Binance juga masuk top 10, tapi dia mah nggak lebih dari tiruan ETH doang kalau Binance, walaupun ada mekanisme yang diubah kalau Binance kan. Jadi bisa dibilang sih emang Solana itu unik gitu. Pertama itu dia kan pakai prinsip namanya itu mekanisme konsensusnya itu disebut POH atau Proof of History gitu ya dari teknologinya. Jadi kalau misalkan teman-teman mau transaksi di Solana itu kan murah banget ya biayanya, itu cuma berapa paling 0,00 dolar lah, intinya paling berapa perak ya itu transaksinya. Ya. Murah banget itu. Murah banget iya. Dan Solana juga fungsinya juga mirip kayak ETH juga. Jadi kalau misalkan kita sebagai developer gitu bisa bikin aplikasi di atas sistem blockchainnya Solana gitu loh, bikin smart contract-nya lah gitu istilahnya. Jadi kalau misalkan teman-teman mau bikin sistem trading kayak itu tuh PancakeSwap itu ya, kalau di Binance ya ada PancakeSwap, Uniswap tuh kalau di ETH. Nah, mau bikin sistem kayak gitu bisa di Solana juga. Walaupun emang cara ininya ya, cara apa sih, cara kerjanya itu beda gitu, kayak misalkan bahasa yang dipakainya, terus cara
melakukan eksekusi ininya gitu, kode programnya atau yang lain-lain itu memang beda gitu. Cuma emang dia tuh fleksibel gitu, walaupun blockchain itu nggak sama kayak ETH gitu, beda. Kira-kira gitu. Kalau misalkan dari keunikannya itu kan lumayan gitu loh. Bukan apa ya, bukan blockchain yang pasar, termasuknya ini inovatif dia sistemnya dibanding yang lain. Makanya itu sih salah satu keunggulan gitu yang bikin dilirik. Mungkin dari sana orang-orang tuh tertarik lah ya di Iya. sana gitu, buat investasi Nggak jangka sekedar panjang gitu. nggak sekedar dari Itu soalnya masih naik gitu. iya, nggak cuma dari pandangan investor doang gitu loh, dari pandangan developer juga termasuknya. Solana itu ya emang unik gitu loh, nggak pasaran dia, Bener bener bener. nggak kayak misalkan Ini Polygon. Itu mah Polygon mah masih di bawahnya ETH gitu. Iya pakainya. benar-benar. Mungkin dari sana sih ya. Iya, Dan salah juga satu. selain keunikan sistem Solana cuy, ada beberapa yang jadi ciri khas lah, itu koin-koin meme-nya ya. Oh iya, yang bikin rame tuh koin meme dari awal tahun 2021 tuh kemarin waktu booming Doge sama koin-koin meme lainnya tuh kan, itu kan gila banget ya naiknya tuh, kayak Shiba contohnya tuh salah satu contoh terbesarnya tuh. Atau kalau di Solana kan ada ini ya, Bome, terus Bong ya, Bong dan semacamnya gitu kan, banyak tuh. Nah itu yang bikin akhirnya ya jadi naik juga gitu Solana, yang bikin orang-orang juga berlomba-lomba bikin koin meme di Solana juga, dan akhirnya ya hype-nya tuh makin 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 kenceng kan gitu kemarin itu. Nah walaupun sempat surut ya tahun 2023 kemarin tuh ya, kan tahun ini kan ini comeback lagi tuh, rame lagi tuh koin meme tuh di Solana tuh ya kan. Kemarin Benar-benar. banyak tuh, sampai banyak orang-orang yang pada ya kayak apa ya, taruhan lah intinya, peruntungan gitu di koin meme Solana gitu, walaupun ya banyak yang lebih banyak yang lolos gitu dibanding yang untung gitu. Padahal mah yang untung juga paling berapa orang doang, walaupun ya katanya ada yang naruh sekian juta jadi miliaran gitu. Ya emang ada sih, cuma kan presentasinya kan kecil. Benar-benar. Heeh. Ya, intinya kalau meme itu biasanya waktu di komunitasnya kan, contohnya kayak Ploki Iya. gitu kan, kita udah ngebahas beberapa kali gitu kan, koin-koin meme yang memang udah super power lah ya. Udah gede. Doge itu kan, Doge Udah apa lagi? Udah paling senior. ya, dia paling pertama lah ya. Pecetus itu. Elon Musk punya. Walaupun kabar kemarin itu si tokoh dogenya tuh yang aslinya tuh habis meninggal ya kemarin itu ya. Anjingnya meninggal. Meninggal ya. Aduh. Sampai mati. sampai pendiri dogenya, bahkan pendiri ETH juga tuh, Vitalik, sampai ngucapin bela sungkawa juga kemarin di Twitternya itu mereka. Kan orang Jepang tuh ya, yang rawatnya kan orang Jepang ya itu, si Doge itu. Maskotnya lah. Yes, namanya itu ini siapa sih namanya, itu lupa saya. Oke nih, ngomong-ngomong koin meme cuy, kira-kira Bong nih gimana nih buat kamu nih? Bong ya, saya sebenarnya kurang apa sih, tertarik tuh ya kalau di koin meme. Cuma kalau lihat hype-hype-nya sih ya kayak sih lumayan menjanjikan juga ya, kalau misalkan koin meme itu yang ada fungsinya gitu, nggak cuma sekedar buat lucu-lucuan doang gitu. Kayak contohnya yang Self atau bread tuh, itu kan kayak emang cuma buat lucu-lucuan aja gitu loh. Beda sama yang emang punya fungsi kayak baby dog tuh, dia ada fungsinya tuh. Atau Shiba gitu kan, Shiba juga ada ininya, dia ada ekosistem kayak punya NFT, punya website buat nukerin apa, trading juga gitu. Walaupun gitu-gitu juga mereka ada fungsinya gitu. Ya tergantung ini juga sih, apa sih, tergantung manfaatnya aja sih. Kalau misalkan emang ada manfaatnya sih, walaupun koin meme juga kayaknya bagus-bagus aja gitu. Ya soalnya cuy, sekarang tuh memang apa ya, lagi musim-musimnya gitu kan. Dan barusan saya juga ada info nih, White Bunny Game
mau launching tuh di Solana tuh. Saya udah main sih airdropnya, alhamdulillah dapet. Koin apa? Lumayan sih. Koin ini, koin kelinci yang kerja sama Tesla. Oh Ada itu. Teslanya, Iya 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 sih saya benar. dapat agak banyak. Terus Dapat juga. lagi yang bikin apa sih tahun ini ya, ramean lagi sih ya koin meme di Solana tuh. Itu gara-gara satu Ya, website doang tuh ada tuh. Tahu nggak kamu? apa? Ada satu website doang namanya itu pam.fun. Coba cek kalau misalkan pengen pengen tahu mah. Nah, itu tuh jadi kamu Ya, misalkan nih punya ide buat bikin koin meme baru nih, tapi nggak mau repot-repot kayak nyiapin apa developer ini itulah, pokoknya mah pengen langsung launching aja. Nah, kamu bisa bikin koin di situ cuma tinggal bayar 0,1 Solana kalau nggak salah biayanya tuh. 0,01 malah nggak ada 0,1. Sekitar murah banget lah. berapa puluh ribu doang gitu udah bisa bikin koname itu. Kalau kamu pengen tahu ya faktanya, dari semenjak dia launching di minggu pertama minggu kedua bulan pertama itu nilai transaksinya tuh sampai puluhan juta dolar itu totalnya itu dari situ doang. Wah, Dan akhirnya karena dari satu website itu doang ya melahirkan banyak koin meme baru. Akhirnya Solana juga waktu kemarin itu kan wih gila naiknya kencang banget tinggi banget kan. Nah itu salah satu efeknya juga tuh kalau menurut saya masalahnya oh, di datanya juga waktu bulan-bulan si launch apa website ini launching, Solana juga apa sih kayak ikutan ketarik juga tuh harganya karena banyak benar. gelombang orang-orang yang pada berbondong-bondong beli sama bikin. Nah ya udah bikin bisa, terus lagi aman lagi di situ, nggak bakal di ini ya, nggak bakal dibawa kabur uangnya. Cuma ya paling kalau misalkan kamu asal beli ya bisa bisa aja sih langsung rungkat, tapi nggak yang dibawa kabur juga gitu loh uang kamu yang dibeliin koin memenya gitu. Aman Ya, sih. ya. Jadi itu efek jahil lah ya dari sistem, dari websitenya gitu ke Solana gitu. Dari Iya sana mungkin itu Solana bisa naik itu tinggi banget. sampai nilai transaksinya gila gitu, sampai jutaan gitu totalnya tuh. Ini benar-benar. Dan gini cuy, soalnya komunitas coin meme itu di Indonesia juga banyak. Padahal Banyak jadinya iya, high risk ya. hype-nya Ini emang gede ya. sangat berisiko sih. Banyak tuh dari tadi lihat saya ada airdropnya Kapten Subasta, terus juga ada Messi juga ikutan tuh di meme tuh. Namanya Water gitu sih. Saya juga nggak garap, cuman lihat doang gitu. Iya soalnya Ada kan tuh bikin. koin meme kan ini ya apa ya jadi salah satu budaya di zaman sekarang itu kan meme itu. Terus Karena lagi emosinya apa loh. ya nggak kenal umur juga gitu loh, mau tua mau muda ya ya banyak yang pada suka meme juga gitu loh. Jadi apa ya Ya, kalau bisa dibilang semakin kuat, sih dibanding semakin industri, iya dibanding kategori lain ya di kripto itu menurut saya meme ya sih yang paling deket sama orang-orang awam juga gitu. Jadi orang awam juga padahal lebih padahal lebih familiar lah. nah, padahal ya itu resikonya gede gitu kalau di coin meme. Itu aja sih. Cuma Kalau yang ada orang-orang nganggapnya ya uh, ini apa buat have fun sama emang jadi cara baru buat naikin duit juga gitu kan sekarang mah anggapannya. gitu ya. Oke. FOMO FOMO Ya kalau biasa misal FOMO. beda kan kalau misalkan kayak kita lihat sistemnya, terus teknologinya apa, kayak misalkan AI, terus juga apa tuh kayak aset itu kan, Hmm, kayak RWA gitu kan, terus iya iOS, padahal Render, Kaspa, kalau mau invest ya mendingan banyak ke situ larinya kalau mau invest mah. Polygon, Iya bener. Kalau Ton koin tuh. koin meme Tapi mah aduh, ya saya juga gak tahu sih kalau itu mah ya. Cuman mungkin karena pomonya, terus juga karena fungsinya juga memang nggak ada, tapi banyak yang suka itu aja sih nilai plusnya. nah betul. Intinya sih Mungkin ya, Solana ini salah satu blockchain yang dapat manfaat banget dari budaya meme sih. Iya, cuma gara-gara juga itu doang gitu loh. Sampai sekarang bertahan bahkan jadi salah satu koin puncak gitu loh. iya, baik ini big four lah ya, big four, five. Kalau kayak ETH Keren, kan dia tuh gedenya tuh ya karena ekosistemnya tuh udah masif banget gitu loh. Udah banyak yang benar. bergantung sama ETH gitu. Kalau BNB juga, Solana kan kebanyakan itu ya di koin meme-nya doang gitu loh. BNB juga kan itu karena Iya, colokannya BNB banyak juga kayak dari ETH. sama.
Kalau Solana Dulu kita mah juga ya pas gimana ya? BNB tuh, Emang cocok awal-awal beli banget sih BNB. buat buat ini, buat bikin-bikin koin meme itu. Selain ya karena biayanya kan murah itu transaksinya. Terus lagi Ya, apa ya? Ya mendukung banget sih ekosistemnya. bagus ya. Kita tuh awal-awal beli BNB tuh cuy tahun berapa tuh ya? 2020-an lah ya, pas COVID lah tuh. Lumayan dulu waktu murah-murahnya gitu kan, bener kan? Iya. Masih lumayan lah, masih di bawah 5 juta, 4 juta, 3 juta. Sekarang berapa harganya? Sekarang kan udah 8 juta. Mantap sih. Enggak ah. Dulu mah cuman 2 jutaan kalau nggak salah. Nggak tahu. Itu mah 2019. Itu 2019. Oh, iya bener-bener. Du 2019 kita juga pernah beli PTH ya. iya, 2000 Dulu bahkan 2019 ke bawah itu harganya nggak ada 1 juta. BNB. PTH. BNB. Oh, BNB. Oh. Ah, Seingat saya ya iya, iya. waktu awal-awal itu ya waktu awal-awal Binance launching tuh, dia harganya itu masih di 100 ribuan itu. Oke, oke. Ya udah berarti oke ya. Ha. Ngomong-ngomong BNB nih cuy sekalian nih. Ada airdrop baru ya, Manbooks namanya tuh. Itu juga lumayan tuh cuy. Oh iya, Garap aja. Moonbox, Moonbix, Moonbox. Kita bahas ya airdrop itu tuh. Iya, Wak. Oh iya betul. Oke guys, terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video kami berikutnya. See you.